kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Keperawatan semester 6. Saat ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan 3 oleh dosen Nurse Rivalino Hamel Escape MKes, dan sebagai anggota kelompok yaitu Yufilia Balo, Sri Rahayu, dan Marcella Margareta Lumenta. Dan sebagai tugas kami yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan atonia uteris. Kita masuk pada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan laboratorium dilakukan pemeriksaan darah lengkap, harus dilakukan sejak dalam periode antenatal. Kemudian pemeriksaan golongan darah dan tes antibodi, dan perlu melakukan pemeriksaan faktor koagulasi seperti waktu perdarahan dan waktu pembekuan. Yang kedua, pemeriksaan radiologis. Proses perdarahan postpartum biasanya sangat cepat. Dengan diagnosis dan penanganan yang tepat, resolusi biasa terjadi sebelum pemeriksaan laboratorium dan radiologi dapat dilakukan. Yang kedua, CT scan. Dalam CT scan memperlihatkan gambaran detail terdapat hematoma pelvis, luka persalinan subsesarea, dan sisa plasenta. Pada pemeriksaan MRI membantu mengidentifikasi hematoma dan abses pada intrauterin atau extrauterin yang tidak dapat dilihat jelas oleh USG atau CT scan. Kemudian penata laksanaan. Yang pertama, massage atau kompresi bimanual. Massage atau kompresi bimanual akan menstimulasi kontraksi uterus yang akan menghentikan perdarahan. Pemijatan fundus uteris segera setelah lahirnya plasenta, waktu maksimal 15 menit. Atonia uteri adalah lemahnya tondus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterius tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implementasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Definisi sebagai kegagalan miometrium untuk berkontraksi secara memadai setelah kelahiran. Etiologi, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang terkait dengan uterius, ovardistensi, 1. Kehamilan ganda, 2. Polihidramion, 3. Mikrosomia janin, dan 4. paritas. Faktor yang terkait persalinan: A. Indukasi persalinan, B. Persalinan lama, C. Penghapusan manual plasenta. Faktor intrinsik: A. Riwayat persalinan buruk sebelumnya, B. Usia lebih dari 35 tahun. Manifestasi klinis: yang pertama, uterus tidak dapat berkontraksi dan lembek, B. Perdarahan postpartum, C. Konsistensi rahim lunak, D. Palpasi teraba sampai dengan fundus uteri, D. Terdapat tanda-tanda shock. Patofisiologi: setelah bayi lahir, uterus secara spontan berkontraksi. Setelah itu otot uterus menyelesaikan proses ini pada air persalinan. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi mulut, payudara, abdomen, genitalia, dan ekstremitas. Kedua, palpasi abdomen dan genitalia. Ketiga, perkusi. Keempat, auskultasi. Dan kita masuk pada pemeriksaan umum yang meliputi rambut dan kulit, mata, hidung, gigi dan mulut, leher,
buah dada atau payudara, jantung dan paru, abdomen, vagina, dan sistem muskuloskeletal. Kemudian pemeriksaan khusus meliputi nyeri ketidaknyamanan nyeri tekan abdomen, sistem vaskuler, sistem reproduksi, traktus urinarius, fraktur gastrointestinal, dan integritas ego. Saat ini saya akan mengambil salah satu contoh diagnosa keperawatan, yaitu perubahan perfuse jaringan berhubungan dengan hipovolemia. Kita masuk pada intervensinya. Yang pertama, memperhatikan HB sebelum dan sesudah kehilangan darah, kaji nutrisi, tinggi dan berat badan. Kemudian pantau tanda-tanda vital, catat derajat dan durasi episode hipovolemik, perhatikan tingkat kesadaran dan jika adanya perubahan perilaku pasien, kaji warna dasar kuku, mukosa mulut, gusi dan lidah, perhatikan suhu kulit, berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita masuk pada kesimpulan. Atonia uterus adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Perdarahan oleh atonia uteri ini dapat dicegah dengan melakukan secara rutin manajemen aktif kala 3 pada semua wanita yang bersalin, karena hal ini dapat menurunkan insiden pasca cedera pasca persalinan akibat atonia uteri. Demikian pemaparan materi asuhan keperawatan atonia uteri dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.